也勤其力，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi semuanya yang ikut Zoom ini. Kanan San dan Swakuse ya, dan kanan Indrawati Sejian telah membacakan Huixiang. Kita terlebih dahulu berdoa bersama. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Kan masyarakat aman sentosa, dunia terbebas dari bencana. 兄师姐，祝福你们健康安乐ya, semoga sehat semuanya dan bahagia. Saya Indra Ramli dari Medan ya. Hari ini sebagai moderator didampingi mitra bajik saya, Madino Sisil, silakan perkenalkan. Ya, terima kasih Sung Indra. Selamat pagi Sung saya semuanya ya. Selamat pagi Sung Indra. Kanan Sang Renggaiste, kanan semua yang udah hadir pada Zoom pagi ini ya. Hari ini kita sudah mendengarkan dua cerita ya dari Master tentang gajah dan pemburu, juga tentang persembahan ikan si pedagang. Nah, nanti setelah ini kita akan membacakan intisari yang sudah disusun oleh tim Sinfasa. Baik, saya Madiono dari Jakarta Barat 1 bersama Indra Ramli nanti akan membacakan intisari dari kedua cerita ini. Demikian sih untuk pengantar, silakan.
Baik, kalian. Ya, silakan host. Kita hari ini satu orang satu cerita full ya. Sesium intisari kita bacakan semua per story. Oke, Seung Suce. Hari ini yang cerita pertama tadi dengan judul Gajah dan Pemburu. Yang pertama, Buddha sering membabarkan hukum sebab akibat, juga menjelaskan banyak orang terus mengejar materi. Pada hakikatnya, semua itu adalah kosong. Serta pada akhirnya yang tersisa adalah karma. Kita harus menapak jalan bodhisattva dan bersumbangsi tanpa pamrih. Meski harus bersusah payah, kita tetap melakukannya dengan sukarela dan penuh sukacita. Kita juga harus senantiasa waspada dan berpikir jernih. Kemudian yang kedua, pada kehidupan lampau adalah murid Buddha. Akibat akumulasi karma lampau hingga terlahir sebagai pemburu dalam kisah ini. Istri pemburu meminta pemburu bersungguh hati mencari nafkah. Namun karena keteledoran dan ketamakan, pemburu itu berulang kali mengambil gading gajah dalam memenuhi nafsu keinginan untuk mengkonsumsi minuman keras. Next ya, host. Yang ketiga, di sini dikatakan kisah ini adalah kehidupan lampau Raja Bimbisara, bahwa pemburu itu adalah salah satu biku jahat dalam sangga. Dari kehidupan ke kehidupan, dia mengenakan jubah, tetapi menipu banyak orang. Gajah itu adalah Raja Bimbisara. Berhubung telah memupuk berkah dari kehidupan dan kehidupan, dan terlahir menjadi seorang raja. Hanya 3 intisari. Saya baca semua supaya nanti sekaligus saya sedikit sharing ya untuk ke audiens. Ini ceritanya kalau kita tadi pagi langsung nonton dari awal, ya kita mungkin semuanya dapat eh, mengambil ya intinya apa itu dalam cerita ini yang ingin disampaikan. Orang selalu mengatakan, oh ini cuma cerita kartun ya. Jadi sebenarnya ini awalnya saya sendiri lebih mengenal tentang master berceritanya di Dai TV ya, sering muncul. Kemudian di sekitar tahun 2020, 21, 22 di situ saya sudah lupa beberapa tahun lalu kita ada acara juga di Jomini juga tapi setiap hari Selasa seminggu cuma sekali. Ya, peserta tidak seperti sekarang begitu banyak. Itu acara adalah renduan ya. Jadi humanity itu ada dua 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 session yang berbeda. Setiap minggu cuma satu session. Session pertama adalah History of Suci. Jadi kita giliran ada moderator juga ya. Giliran siapa yang tampil 2 orang juga. Nanti Selasa berikutnya adalah Master bercerita. Di situ banyak sekali cerita-cerita tentang yang dibawakan, yang di-sharing oleh Master dalam bentuk kartun ya. Lalu pertanyaannya, apakah ini kartun hanya untuk anak-anak? Ya, kemudian kita berpikir. Saya juga pernah bertanya kepada Sufu ya dari Taiwan waktu hari Kamis acara Sehau ya. Bagaimana ini tentang masa bercerita? Ya, saya belum sharing yang tentang gajah ini. Saya masuk di kulitnya dulu ya, sesungguhnya. Kenapa cerita ini seperti cerita anak-anak ya? Seperti kita juga sepertinya bisa ya menerima. Saya tanya, apakah ini lebih gampang daripada kita belajar Dharma seperti di dalam monastik itu ya? Mungkin eh, Sufu ya, di dalam suci itu belajar itu lebih tinggi, lebih berat gitu ya. Ternyata Sufuk menjawab, saya kaget juga. Katanya itu sama. Sama. Kenapa? Nah, kita melihat cerita tiap hari ya. Ini kan sampai tanggal 30 ya. Saya nggak tahu bulan Mei ada nggak ya. Tiap hari kan Master bercerita. Sufuk bertanya kepada saya, apakah ini gampang dilaksanakan? Sama susahnya bukan? Nah, di sini cerita, setiap cerita itu ada mengandung, ya sepertinya ada rakus ya. Ah, kelakuan yang tidak benar dan sebagainya. Setiap manusia itu kadang kita ada dalam diri kita, bisa saja persentasenya sedikit. Tapi kalau namanya Tan Chen Zi ya,
ya, ya ketamakan, ya, yang kemudian kebencian, kebodohan. Beranikah kita mengatakan kita ini 0%? Bukankah kadang-kadang kita juga ada dua target, kita memilih mana yang lebih baik bagi kita? Ya, bukankah pamrih kita, apakah semuanya tanpa pamrih? Benarkah kita ini setiap berdoa itu tidak meminta? Ya setidaknya kan ada kesehatan yang kita, dan itu dianggap lumrah ya, sebenarnya lumrah. Jadi dalam Master bercerita ini mengandung dharma yang sama. Saya langsung, wah, rupanya begitu ya. Jadi kita yang dewasa, apalagi yang yang agak berumur, semua bisa menerima ini. Makanya kenapa Master bercerita bisa masuk ke TV ya, disaksikan masyarakat banyak. Yang muda gampang menerima, yang medium ya. Dulu dibawakan oleh Cicing acara renungan setiap Selasa yang saya ceritakan tadi. Yang bawa ini Cicing, bukan kita. Jadi kita bisa sharing di dalamnya. Tapi hari ini semua kita, baik yang senior, junior, semua kita ikutin ya. Jadi kita ikuti dengan sesama, walaupun ringan, tidak gampang. Oke, kita masuk ke cerita hari ini, gajah dan pemburu. Mungkin setiap orang, seperti saya katakan tadi, mempunyai persepsi yang berbeda. Anak SD, anak SMP menonton ini, mungkin dia simpel aja. Oh, si si pedagang itu jahat. Oh, si suami itu jahat. Oh, si gajah itu baik. Nah, ini namanya pengertian dari cerita Master berceritanya adalah layer pertama. Orang-orang biasa melihat, menonton ini, pikirannya hanya lapis pertama. Kemudian ada lapis kedua, ya. Maksud saya lapis kedua ini orang yang lebih mengerti mendalam, yang bisa menginterpretasikan cerita Master ini lebih melebar, lebih ke Dharmais ya. Jadi lebih ke kenapa kita harus nonton, apa yang disampaikan dalam Dharma ini, dalam cerita ini, itu sangat besar, sangat-sangat mengena ya di kehidupan. Ya, terutama ini memang untuk kehidupan ya sebenarnya. Apakah di dalamnya ada sampaikan sutra? Mungkin ada sutranya. Karena sutra adalah dharma yang dicatat di buku. Tapi dharmanya penuh. Ini penuh sekali. Nah, kita lihat ini di cerita ini. Kalau kita bisa mengupas layer demi layer, nah kita lihat ini ada 4 orang aktor ya. 4 posisi. Satu sang istri, kedua sang suami, ketiga pedagang. Ya, pedagang yang tadi itu maksud saya yang jual minuman itu yang gede. Yang keempat gajah. Hanya 4 ini. Kemudian kita kupas lagi. Sang istri meminta suaminya mencari mata pencaharian yang benar. Artinya dia butuh ya untuk rumah tangga. Itu adalah awal ceritanya. Kemudian sang suami mencari nafkah. Tetapi cara mencari nafkahnya kan tidak benar. Apakah dia pergi bekerja, angkat barang, atau jualan, atau apa, saya tidak tahu. Tapi ternyata dia membunuh gajah untuk ambil daging apa gadingnya ya, karena sangat bernilai. Di sini sudah satu step yang kita pelajari, berusaha atau berdagang dengan tidak benar. Oke, itu step pertama. Begitu dia mendapatkan gading itu, dia juga berkelakuan tidak benar. Belum sampai di rumah, belum sampai dia jual, mendapat hasil, dia sudah masuk ke kedai minuman tadi. Yang pedagangnya juga berdagang dengan tidak benar. Kenapa tidak benar? Dia ada dua. Satu, kelakuannya adalah sedikit menipu atau banyak menipu, saya nggak tahu. Tapi tadi diceritakan Master, dia ternyata ada minta si suami tadi ya, sang suami tadi yang ngambil gading tadi, menaikkan sesuatu pada saat dia mabuk kan. Nah, sehingga pelan-pelan tiap hari dia minum akhirnya habis. Ya, habis. Jadi di sini si pedagang atau si pemilik kedai itu berusaha dengan tidak benar. Ada penipuan, ada kerakusan. Kenapa di sini ada kerakusan? Karena tadi si sang suami itu ya yang dapat gading itu mengatakan kok begitu saja nilainya.
Kenapa sudah cepat habis? Artinya di sini penjaga kedai itu juga memberikan harga yang rendah, rakus, menipu ya. Nanti si sang suami tadi dia kembali ngambil, cari lagi di hutan, berburu lagi. Nah, ketemu cerita masuk ke gajah ya. Ada satu gajah yang ternyata mempunyai pemikiran yang hebat. Ya, dia punya leluhur yang sudah meninggal, dia kumpulkan gadingnya di bawah pohon tadi, di lubang tadi. Maksudnya sangat baik, yaitu jika sang pemburu datang, dia akan memberikan satu persatu. Setidaknya kan dia menyelamatkan dirinya dan kawan-kawannya ya. Nah, ternyata benar datang sang pemburu dikasih satu. Jangan datang lagi ya. Ternyata sang pemburu di tengah jalan kembali lagi masuk ke kedai, minum lagi. Jadi di sini ada interaksi antara gajah sama sang pemburu ya, sang suami tadi ya. Yang digambarkan gajah ini adalah kehidupan lampau dari Raja Bimbisara ya tadi ya. Jadi hatinya baik, tetapi disalahgunakan ya kebaikannya. Berulanglah si pemburu berbuat yang salah, yaitu minum ya, mabuk, kemudian hasilnya satu pun tidak bawa ke rumah untuk sang istri. Si penjaga kedai, si pedagang itu, penjual minuman, tidak habis-habisnya menipu ya, tidak habis-habisnya berdagang dengan tidak benar, berulang. Sampai ketiga kali ya pas gajah sedang tidur di panah tadi kan. Nah, sang gajah akhirnya sebelum meninggal dia meminta sang pemburu cepat ambillah gadingku. Kalau enggak nanti kawananku datang kamu juga enggak bisa lari. Berarti dia sedang sekarat dibunuh, dia nampak kan buka matanya tadi, dia nampak yang tembak dia itu sang pemburu. Cepat ambil. Dia mempunyai hati seperti itu pada saat apa ya nyawanya di ujung tanduk ya, dia masih memikirkan keselamatan si pemburu tadi. Cepat lari kamu, ambillah gadingku. Nah di sini sang gajah ini eh, nampak ya tidak ada kebencian untuk membalas. Ya, di sini tidak ada kebencian untuk membalas sang pemburu. Sang pemburu pun pergi. Nah, akhirnya berulang lagi story-nya seperti itu berulang. Di cerita ini sangat bermakna karena kenapa? Karena diceritakan bahwa seseorang, nah ini kita nggak berani menuduh satu apa ya stereotip dari setiap manusia ya. Tapi banyak di dunia ini kita melihat stereotip ini selalu ada. Contohnya penjudi. Ya bagaimanapun dia minta ampun, kadang-kadang besok dia judi lagi. Mukanya tetap begitu clear, nampak sekali ingin eh, merubah kehidupannya, besoknya dia judi lagi. Jadi ini adalah behavior. Ini adalah satu bius ya, suatu kebiasaan yang sulit seperti merokok. Saya ingin berhenti merokok, ternyata dia merokok terus, ya. Sampai suatu ketika ada satu statement dari dokter yang membahayakan kesehatan, dia baru berhenti. Nah, kalau si penjudi sampai uangnya habis, harta habis, keluarga hancur, kadang masih lanjut. Nah, di sini biasanya jangan ada orang yang sebagai last landing resort ya. Jadi kalau kita selalu memberikan bantuan, besok dia judi lagi. Jadi Anda adalah ATM banker ya. Kalau di situ dia nggak ada, mungkin dia pikir-pikir ya. Nah, di sini si si pemburu tadi adalah suatu behavior ya, suatu sifat yang sangat tidak terpuji, ya. Memburu, mencari pendapatan dengan tidak benar, membunuh makhluk, memakainya dengan tidak benar, ya. Semuanya adalah akar ya dari suatu behavior dan di sini Master mengatakan ini adalah suatu kerakusan juga ya. Jadi kita juga diarahkan gimana menghindari tancenzi ya, rakus ya atau tamak, kemudian benci atau kemudian kebodohan. Di situ komplit. Sehingga cerita Master ini
sebenarnya sangat bagus ya. Nah, apakah inti dari cerita ini yang kita dapatkan hanya untuk anak kecil? Hanya untuk cicing yang SMA, yang mahasiswa? Apakah orang tua nggak bisa mengambil inti dari cerita ini? Tentunya bisa ya. Seberapa persentek kamu mengikutinya? Makanya kenapa Master bercerita masuk dalam acara di Dai TV. Disiarkan luas, bisa diterima semua kalangan, ya, maupun agama apapun ya. Dia universal dan sangat bagus. Nah, di sini satu cerita Kanan Sesyong Sece. Next kita lanjut oleh Madiono Sesyong ya. Silakan Sesyong, kanannya Sesyong Sece semua. Ya, baik, Isung Indra. Saya lanjutkan untuk membacakan intisari ya untuk tentang cerita hari ini yang kedua itu tentang persembahan ikan si pedagang. Baik, saya bacakan untuk intisari satu dan seterusnya. Kita harus menggenggam waktu untuk tekun dan bersemangat melatih diri. Dalam hidup ini, kita perlu menyadari kebenaran dan menyesuaikan diri dengan dunia. Kita hendaknya bersumbangsi tanpa pamrih, melakukan hal yang benar, dan menciptakan berkah bagi masyarakat sebagai berkah bagi diri sendiri. Seperti dalam kisah ini, mengajari dan menginspirasikan kita. Seorang pedagang mempersembahkan ikan kepada raja, namun ia meminta untuk dipukul 1.000 kali dan tidak terluka walaupun dipukul 500 kali. Sedangkan pengawal banteng bermata satu yang tidak berkontribusi mendapatkan pukulan keras sebanyak 500 kali sehingga kulitnya bengkak dan bernanah. Ia telah melanggar aturan dan harus mendapatkan hukuman berat atas keinginan memperoleh keuntungan dalam persembahan tersebut. Lanjut. Ya, dilanjut aja. Dalam perjalanan mendalami Dharma, Buddha mengajari kita untuk bersumbangsih tanpa pamrih. Seperti Ceci telah mendapatkan pengakuan, kepercayaan, dan pujian banyak orang atas sumbangsih tanpa pamrih relawan. Ceci juga tetap bersyukur berbeda dengan pengawal yang tidak bersumbangsih tapi ingin memperoleh sesuatu. Ya, jadi menyambung dari apa yang disampaikan Sung Indra ya. Jadi memang dalam hal ini kita hari ini mendengarkan cerita itu merupakan salah satu dari keterampilan seorang guru. Jadi bagi saya adalah ini juga sangat luar biasa ya keteladanan master dalam hal ini juga yang sudah dilakukan oleh Buddha Sakyamuni. Dalam mengajarkan Dharma itu tidak menggunakan satu metode, tetapi menggunakan berbagai cara sesuai kapasitas pendengar. Jadi memang termasuk dalam hal ini dengan analogi, perumpamaan, bercerita, tanya jawab, bahkan diam pun adalah salah satu cara untuk mengajar. Jadi tidak semuanya dengan cara yang sama. Tentang master bercerita ini juga bagi teman-teman saya yang di Jakarta Barat juga sangat disukai ya bagi mereka. Menurut sebagian juga lebih gampang dicerna ya, lebih gampang dipahami kalau dengan cerita-cerita semacam ini. Sekalian juga sekaligus menarik juga, sekaligus nonton, tapi juga ada cerita kebijaksanaan yang ada di dalamnya. Jadi memang seperti Sung Indra sampaikan bahwa meskipun ini gambar, kartun dan sebagainya, tapi memang cerita ini memang sangat menarik ya. Buat siapa saja, buat semua orang, bahkan anak kecil pun bisa. Tentu pemahamannya juga sesuai kapasitas masing-masing tadi, seperti Sung Indra sampaikan. Kita sendiri kalau mungkin melihat, menonton pertama kali akan memiliki kesan yang berbeda ketika menonton yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena sebenarnya semakin kita mengulang, semakin kita mendalami, akan mendapatkan inspirasi dan juga kebijaksanaan yang terus berkembang juga. Jadi bagi saya sendiri juga ini sangat penting dan teladan juga dalam hal mengajar bahwa dalam mengajar kita ya tidak selalu harus selalu menjelaskan terus begitu ya. Apa hanya membaca buku
tapi juga harus bervariasi. Salah satunya dengan menggunakan cerita semacam ini yang sudah disertai juga dengan ilustrasi berupa kartun. Ya, di cerita kedua ini Master sebenarnya cerita tentang pentingnya ya. Tadi pesan utamanya adalah menghargai waktu ya, semuanya ya. Kita memiliki waktu dan semuanya memiliki waktu yang sebenarnya sama, sehari dalam waktu yang sama. Tapi ternyata setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang waktu. Dan ini dikisahkan Master juga di dalam eh, cerita ini ya. Pesan utamanya terutama bagaimana kita juga harus istilahnya eh, harus selalu melatih diri ya, harus terus bersemangat, kemudian juga nanti terus bersumbangsi dan juga jangan istilahnya mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Artinya apa? Kadang-kadang kita itu ingin mengambil keuntungan-keuntungan ya dari hal-hal yang sebenarnya bukan hak kita begitu. Nah, ini Master juga menyampaikan pesan ini di cerita ini gitu. Tentang intisari yang pertama tadi, Master sorry dari tim meringkaskan bahwa kita harus menggunakan waktu dan tekun bersemangat melatih diri. Jadi eh, ini juga sangat penting ya karena waktu kita ini sangat terbatas dan kita tidak tahu kan kapan kita memiliki waktu ini. Hari ini mungkin kita sudah berusia 50 tahun, kita mungkin membayangkan, wah masih ada 30 tahun lagi untuk kehidupan saya. Tapi belum tentu semacam itu misalnya. Ternyata hidup kita tidak pasti ya. Bisa saja dalam waktu dekat juga kita mengalami hal-hal yang di luar diri kita. Ini selalu diingatkan Master ya, bahwa waktu sangat penting, waktu sangat penting, kesempatan juga sangat penting. Maka ketika ada kesempatan dan waktu yang baik, kita harus mengambil ya sebagai pelatihan diri, sebagai upaya kita dalam hal menciptakan berkah buat banyak orang begitu. Jadi kita harus sampai semacam itu. Jadi artinya di sini bahwa kita selalu diingatkan terus untuk ya yuk mari bersumbangsi ya tanpa pamrih. Toh nanti sesuai hukum sebab akibat bahwa semua juga akan balik ke diri kita sendiri. Pembuat kebajikan akan menikmati kebahagiaan, pembuat kejahatan akan menikmati penderitaan. Jadi hukum itu udah hukum abadi yang menurut saya juga sangat saya yakini sebagai suatu kebenaran yang ada di dunia ini ya, hukum yang sangat adil ya. Jadi maka ketika kita ada kesempatan seperti banteng bermata satu tadi, pengawal harusnya tidak melakukan hal-hal buruk. Nah, tapi ini gambaran kehidupan kita bahwa orang yang seperti pengawal tadi yang mengambil istilahnya ingin mengambil keuntungan ya dari apa yang bukan jeripayahnya itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Dan ini sebenarnya realita kehidupan kita gitu. Jadi memang pesan ini luar biasa ya. Hari kita diingatkan kembali, ayo tetap fokus pada perbuatan baik dan jangan kemudian meski ada kesempatan, jangan sampai kita mengambil hak-hak yang bukan milik kita ataupun mengambil keuntungan dari jerih payah orang lain ya. Karena sebenarnya semuanya toh akan berbalik pada diri kita sendiri. Semua yang kita yakin terhadap hukum karma pasti akan eh, mikir kembali ketika kita ada kesempatan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Bagi mereka yang yakin dengan hukum karma, kita semua yang yakin bahwa hukum sebab akibat itu adalah adil dan ada gitu ya. Maka ada kesempatan yang istilahnya bisa menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan jerih payah orang lain pun saya pikir akan dilewatkan. Artinya tetap saja mereka akan kita semua pasti akan memilih apa yang menjadi hak. Mas tadi menyatakan doa juga, tetapi harus juga diimbangi. Jangan hanya berdoa, tapi kita tidak berusaha menciptakan berkah karena kita kan. Maka seperti hal kita semua yang bergabung di Nah, Diana, sisi suaranya sebenarnya adalah putus-putus ya. kita sudah jalan sudah di aspal istilahnya tinggal
Oh ya, saya dekat lagi sebentar. Iya, jadi kita kan sudah dibukakan istilahnya ladang kebajikan yang luas ya, yang tinggal kita tanam dan kita manfaatkan dengan baik untuk kebajikan-kebajikan kita ya. Kita juga sudah istilahnya diberikan jalan yang sudah diaspal mulus ya oleh Master, sehingga kita memiliki kesempatan lebih mudah untuk berbuat baik melalui seci. Jadi seiring waktu maka hendaknya kita memang harus memanfaatkan ini dengan sangat baik, karena ini adalah upaya kita juga menciptakan berkah buat diri sendiri. Ketika kita bergabung dengan Ceci ya, misalnya kita di sini adalah sama-sama memberikan manfaat buat orang banyak, buat masyarakat, sesuai kapasitas masing-masing tentunya ya. Sebenarnya kita juga menciptakan berkah buat diri sendiri, karena tadi patokan kita adalah hukum karma. Semua kebajikan akan berbalik kepada kita semua. Jadi ya bagi kita hendaknya merenungkan bahwa kebajikan-kebajikan ini perlu kita murnikan. Nah, di dalam hal ini, di dalam kemurnian kebajikan ini berarti kita harus mulai dari benih yang kita murnikan itu sendiri. Dengan ketulusan, ya, dengan tanpa pamrih, sebenarnya itu yang menjadi pelatihan kita gitu. Sesung Indra tadi menyatakan memang kita bisa nih melakukan kebajikan tanpa pamrih. Ya memang sulit, tapi itu perlu diupayakan. Apa sih yang tidak bisa, tapi terutama adalah bahwa kita melakukan kebajikan itu nggak bisa kemudian istilahnya tanpa pamrih secara spontanitas, nggak bisa. Itu adalah pelatihan yang sangat-sangat panjang gitu, sangat-sangat panjang. Jadi kalau kita ingin berlatih untuk tanpa pamrih itu adalah perjuangan panjang kita juga gitu. Bahkan ketika kita berdana pertama kali mungkin ada rasa sayang ya, wah oh di dana. Ya, jadi maksud saya bahwa pesan utama di dalam cerita kedua ini diingatkan kembali bahwa kita harus benar-benar melakukan atau berusaha ya, meskipun tidak gampang, terus berusaha dengan melatih terus namanya eh, tanpa pamrih itu sendiri. Karena sebenarnya dengan tanpa pamrih kita sudah menanam benih-benih baik yang nanti kalau ladangnya tepat akan tumbuh menjadi suatu tanaman yang besar yang bisa bertumbuh dan memberikan manfaat lebih luas bagi orang lain. Jadi penting sekali kita menyadari bahwa semua hal ininya akan balik ke diri sendiri. Seperti tadi ada pedagang ya yang kemudian memberikan ikan dan kemudian juga istilahnya apa namanya bahkan meminta dipukul ya sebanyak 1.000 kali dan 500 kali eh, dilakukan kepada dirinya ya. Tapi karena ini adalah suatu kebajikan, kebajikan ini pun akan meringankan hal-hal yang sebenarnya bisa berupa keburukan. Jadi kita bisa lihat juga kalau saya memaknainya di sisi lain adalah bahwa kebajikan itu menjadi sebab sekaligus sebagai kondisi. Sisi lain kadang kebajikan kita akan mengurangi ya, mengurangi dari apa yang harusnya kita terima kalau kita tidak melakukan kebajikan. Apa artinya bahwa hal-hal yang harusnya kita mungkin menerima eh, karma buruk yang lebih besar dengan kualitas yang juga besar, ketika kita juga memiliki kebajikan-kebajikan, ini akan mengurangi dampak istilahnya dari penderitaan yang kita alami juga. Jadi memang sekali lagi bahwa kita penting ya untuk melatih diri dan kemudian menyadari bahwa hukum karma itu ada, bahwa semua akan berbalik pada kita sendiri. Oleh karena itu, ya sama-sama mari kita menciptakan berkah di Ceci. Ceci sudah besar, Ceci sudah bagus. Nah, ini tinggal kita menjalaninya. Jadi, kita termasuk orang-orang yang beruntung hari ini karena kita masuk juga ketika Ceci sudah punya nama besar dan ini satu sisi adalah menjadi tanggung jawab kita juga untuk eh, menjaga ya bahwa ini tidak mudah, perjuangan master hari ini tidak mudah. Jadi eh, kita sangat bersyukur bahwa saya termasuk di sini adalah sangat bersyukur bahwa saya memiliki jodoh dengan Seci sebagai salah satu ladang saya untuk berbuat kebajikan yang bisa saya lakukan hari ini. Demikian Sung untuk intisari yang ini. Mari kita sama-sama juga untuk mendengarkan teman-teman ya dari Sesung untuk sharing. Demikian Sung Indra, kami silakan kembalikan ke Sung Indra. Ya, kanan ya, Madino Sesiong.
Ya, very good ya. Dua story ini. Kita lihat Vivi yang sudah raise hand ya. Sesiong kita coba undang. Silakan Vivi yang Suci. Yo, halo pagi, Vivi. Vivi yang Suci, apakah bisa unmute atau bagaimana? Masih belum bisa masuk ya. Jadi benar ya, dua story ini kalau kita kupas lagi ya, Madino Sesiong, kita lihat. Yang kedua itu objeknya ada 4 ya. Ada raja, ada ikan, pedagang yang bawa ikan tadi, dan prajurit penjaga. 4 objek juga. Sedikit sharing tentang ini, kayaknya ikan itu objeknya objek still ya, tidak ada di cerita ini sebagai satu objek untuk memberikan sebagai hadiah. Tapi di sini prajurit penjaga itu menggambarkan kerakusan ya, rakus ya. Jadi semacam korupsi juga ya. Dia minta bagian, baru dia bawa masuk. Tapi siapakah dia aja yang rakus ya? Raja juga rakus ya, kalau kita lihat ya. Dia suka makan ikan. Sampai ikan asin pun mau tadi kan. Siapa yang ada ikan asin boleh juga katanya. Ikan asin pun habis ya. Dia keluarkan Iya, pembawa iya. hadiah. Siapa yang bawa ikan dikasih hadiah lagi. Saking dia pingin sekali makan ikan di cerita ini, sehingga ya semua rakyat di situ juga bingung ya. Kemudian datang pedagang yang punya satu ikan. Jadi di sini ada juga cerita si raja ini punya ya, dia punya kebiasaan yang apa ya, yang terlalu eh, sangat ingin ya makan ikan ya, rakus juga sebenarnya. Tanpa ikan juga bisa hidup ya sebenarnya. Jadi di cerita ini kalau kita kupas-kupas layer demi layer sebenarnya bisa diangkat. Nah, kita undang Sesiong Sece yang ada nonton dua kisah ini kemungkinan ada pandangan sendiri. Kan tadi sudah kami sampaikan setiap orang punya eh, punya ya kapasitas berbeda ya. Bukan kapasitasnya lebih pintar atau enggak bukan. Dari sisi apa yang Sesiong Sece lihat. Bisa sharing, betul kan Madio Sesiong? Iya, betul, Sung. Jadi eh, gajah juga satu hal yang bagus kita sampaikan. Di sini dia adalah kehidupan lampau dari Raja Bimbisara. Sepertinya di Dharma ini ya, di story yang disampaikan Master ini, ada menyampaikan juga bahwa Anda berbuat baik, Anda mendapatkan hasil yang baik. Sebenarnya seperti itu ya. Si gajah berbuat baik berulang-ulang dalam kehidupannya. Pada kehidupan berikutnya dia menjadi raja ya. Jadi satu semacam gift ya artinya. Ada dijanjikan tidak ada. Tapi dalam agama Buddha itulah karma baik atau kita bilang berkah yang baik ya. Hasil yang baik. Pagi berbuat baik kadang-kadang siangnya Anda sudah dapatkan. Kita tidak tahu. Dan sebelumnya, ya sambil menunggu Villa ini, Gunawati Sece, raise hand ya. Silakan Gunawati Sece. Mungkin ada kesulitan yang masuk ke ini ya. Host bisa tolong bantu. Apakah yang Gunawati Sece juga nggak bisa buka mic? Apakah ada Ya, di... mungkin perlu dicek ulang ini ya. Karena Tolong yang sejak. hostnya open ya. Open mic supaya para audiens bisa sharing. Indra Sesyung, Madiano Sesyung. Saya Oh, cuma tes. Mungkin Vivi yang Sece juga mengalami hal yang sama dengan saya Sesyung. Silakan saja dulu Vivi yang Sece ya. Ya, silakan Selamat Coang ya, selamat pagi. Sampai ketemu, baru ketemu lagi. Jadi saya dalam 12 hari lebih ini tidak ikut sama sekali off dari kegiatan Simfasiang. Dan di sanalah saya merasakan kerinduan ya, bahwa saya yang setiap harinya
harus mempersiapkan batin saya untuk mendengarkan Simpasian. Sekarang setelah 12 hari lebih saya tidak ikut, saya merasa hati saya ada kerinduan. Jadi disitulah, dan dalam perjalanan saya yang ke Cina itu, yang mungkin ya saya melihat bahwa sekarang begitu banyaknya perubahan. Baik itu adalah perlakuan atau behavior dari orang-orang sana yang sebelumnya saya selalu ke sana. Mereka sekarang lebih friendly, ya, lebih ramah dalam melayani turis kah atau orang asing. Jadi mereka sangat welcome. Inilah yang membuat saya bahwa dengan majunya teknologi, mereka pun bisa merubah Renwen ya menjadi lebih welcome, lebih friendly. Jadi di sana juga dengan teknologi yang serba pembayaran pakai Alipay dan WeChat Pay itu, walaupun hanya anak jalanan atau apa yang memberi pertunjukan dan foto atau apa harus dibayar, juga ada yang pakai WeChat Pay atau Alipay. Jadi dengan demikian juga dengan kereta cepatnya yang kalau kita harus naik pesawat dari Beijing dari Shanghai, itu kita perlu waktu kalau 2 jam sebelumnya untuk itu, dan juga sekarang pemeriksaan security-nya betul-betul agak ketat ya, terutama juga di Tiananmen. Jadi kita lebih baik kereta api yang 400 km per jam itu hanya ditempuh selama 4 jam. Jadi kita juga menghemat waktu. Demikian. Dan sekarang tentang Master Cheng Yen bercerita. Ini adalah tentang hukum sebab akibat, meyakininya. Dengan kita meyakini sebab dan takut akibat, kita memiliki hati yang tulus, yaitu kita menjalin jodoh baik dengan pikiran benar. Jadi kita menjalin jodoh baik dengan orang dengan pikiran yang benar. Jika kita bertemu kondisi atau jalinan jodoh yang tidak baik, kita juga harus ingat buah karma dan menerimanya dengan sukarela. Penderitaan dan kebahagiaan itu tergantung pada karma, dan juga kebahagiaan atau penderitaan pada kehidupan ini bergantung pada karma dan juga tak lepas dari hukum sebab akibat. Dengan kita menerima akibat karma masa lampau, benih yang telah ditanam di masa lalu, saat ini kita melihat hasilnya. Kita menerima apa yang kita tanam. Dengan hati tulus kita menerima hukum sebab akibat. Dengan menjalin jodoh baik dan juga menerima dengan sukacita, yaitu kita menyadari buah karma, kita ikhlas menerima akibatnya dengan sukarela. Bagaimanapun perlakuan orang lain kepada kita, inilah buah karma masa lampau. Berbuat baik itu akan mendapatkan berkah. Berbuat jahat itu akan mendapatkan penderitaan. Inilah hukum sebab akibat. Jika kita berhutang karma, kita harus membayarnya. Jika pada kehidupan lampau Anda menindas orang lain, kini sudah sepatutnya jika Anda akan tertindas. Jika pada masa kehidupan lampau Anda mencelakai orang, kini sudah sepatutnya jika Anda akan dicelakai orang. Kita memiliki karma buruk yang beragam dan tak terhingga. Kita hendaknya bertobat dengan tulus. Jika di masa lalu kita menciptakan karma buruk, kini kita menerima buahnya. Dengan belas kasih dan kebaikan ini dapat terpancar, yaitu dengan kita menjaga pikiran dan selalu berniat baik, tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Kita tidak melakukan perbuatan yang menciptakan karma buruk.
kita menuai apa yang kita tabur. Kita menerima buah karma baik atau buruk dengan ikhlas. Kang En Sisyong Seche. Ya, kanan ya, Vivi yang sedikit cuplikan tour ke China ya. Memang di sana keamanan sudah sangat bagus. Beberapa poin kita lihat di kota besar itu sebenarnya banyak didukung teknologi CCTV ya. Jadi andai kata ada dua orang yang sedang bertengkar, mau begini, bagaimana marahnya, kotornya ucapan, itu masih belum apa-apa ya. Begitu salah satu main tangan ya, atau main kaki ya, langsung tertangkap di kamera, habislah dia. Polisi tidak nampak, CCTV nampak langsung. Anda tidak tahu kemudian terus kegiatan Anda masuk ke train station segala macam, tiba-tiba polisi sudah datang. Anda akan diangkut. Nah, yang banyak polisi di mana? Mungkin Xinjiang ya. Nah, di daerah sana kalau CCTV-nya masih kurang seperti di Guangzhou atau Beijing, maka di sana Anda nampak banyak polisi. Mungkin setiap sekian meter itu ada satu polisi. Tapi kemajuan dari teknologi itu bukan berarti Dharma itu berhenti di situ ya. Jadi perkembangan zaman itu tetap ada sisi seperti logam ya. Yang baik sama buruk tetap ada. Yang jahat itu juga makin meningkat. Contohnya AI ya. Sulit ditangkap sebenarnya. Apalagi suatu negara yang rakyatnya yang teknologi sangat bagus, bisa aja dia bertebaran ke negara lain ya. Dia mencari negara lain yang secure-nya kurang bagus, dia masuk ke sana. Jadi di situ juga perlu suatu apa ya, dharma ya. Makanya dharma itu tidak habis-habisnya. Dari dulu yang masih kuno sampai sekarang masih ada dan masih bisa dibicarakan. Jadi yang up to date itu bukan caranya. Yang up to date itu adalah masih bisa dipakai ya, dibicarakan. Kemudian Sece tadi mengatakan karma ya. Ya benar karma dulu ya atau pagi aja siang bisa dapat ya. Berkah juga begitu. Pagi berbuat baik, sorenya dapat. Bisa dibuktikan? Tidak bisa. Bisa dirasakan? Ya iya. Macam mana Anda mengatakan dibuktikan kalau dua orang yang sama kadang berbuat baik yang sama hasilnya beda juga ya. Nanti diceritakan kehidupan lampau Anda. Jadi subjektif atau objektif? Kan subjektif. Nah, tapi pada saat Anda memikirkan berbuat baik, ya, kamu terus kena masalah, mungkin diringankan atau bagaimana, Anda terus berpikir, mungkin saya ada karma buruk atau apa, ya kamu nggak jalan-jalan, stay di titik tadi. Jadi biarkan yang lalu itu kamu nggak bisa merubahnya. Andai kata Anda pun sangat percaya karma, ataupun tidak percaya, maka berbuat baik yang Anda percaya itu sangat bagus. Begitu Anda berbuat baik, tabungan jalan. Begitu Anda berbuat baik tanpa memikirkan masa lalu, kemudian efeknya ke hari ini, itu juga tanpa pamrih. Kalau kamu mengharapkan dulu saya berbuat baik, kenapa hari ini rewardnya enggak ke saya, berarti Anda ada pamrih kan? Bukankah begitu pengertian? Jadi berbuat saja, jangan pikirkan. Cara berbuat baik itu kita perlu belajar bersama. Kadang kita merasa sudah cocok, sudah bagus, padahal ada negatif poinnya yang karena naif ya, artinya karena kita tidak tahu. That is wrong gitu ya, kita tidak tahu. Maka perlu kita belajar sosialisasi segala macam sehingga kita tahu impact-nya ya. Kembali ya karena ya, terus Jangka Wijaya Sesyong ini Mandino Sesyong, ini kontrariannya sudah nggak kayak dulu Sesyong. Silakan Jangka Sesyong. Ya, nanti saya siap tanggapin lah nih. Coba, mau Nanti silakan Mandino Sung Sesyong Jangga. hadapi ini ya, jawab dia. Silakan Sesyong, Sesyong Jangka. Wah, ini kenapa Kena saya unmute lagi ya, host ya, tolong bantu mungkin Jangka Sesyong juga kena unmute. gak bisa unmute Ya, katanya? mungkin totally open atau bagaimana ya. Totally open aja ya, Ya, kanan kanan iya. kanan. Hampir Silakan aja, Sesyong.
hampir aja Sesiong Seceman, saya berpikiran baik. Emang ini hostnya benci sama saya ya. Gue kepikiran seperti itu loh, Sesiong Seceman. Ini yang mau saya bahas ya, cara berbuat baiknya ya. Ini penting sekali ya. Sebelumnya Kandan Sang dan Kaisa dan Kandan Sesiong Seceman dan selamat pagi Indra Sesiong dan Pak Madiono. Madiono Sesiong. Alam bawah sadar kebiasaan. Oke, nah cara berbuat baik itu ya sebenarnya saya sudah menggali-gali ya. Action sih soal action ya sebenarnya ya saya paham lah ya semua sudah melakukannya. Tapi ada satu hal yang paling penting adalah menjaga pikiran. Pikiran kalau dalam bahasa Hokkien itu adalah mai si suasio. Contohnya seperti tadi lah. Sinfasya berbuat baik nggak? Sangat. Kita mendengarkan Dharma, mendengarkan sharing-sharing, berbuat baik. Tapi di tengah jalan, seperti tadi barusan, kok saya nggak bisa unmute mic saya, pikiran saya curiga nih. Wah, ini sih jangan-jangan hostnya ini benci sama saya ini. Wah, gue pikiran seperti itu. Itu pikiran curiga. Mas saya berpikirnya salah nggak? Jawabannya adalah sangat salah secara hukum karma. Kenapa? Karena karma buruk argonya jalan lewat pikiran. Berpikir buruk saja itu sama saja dengan menanam karma buruk. Kan ada karma kan terbentuk dari pikiran, ucapan, dan tindakan. Pikiran yang paling menentukan. Kenapa saya bilang pikiran paling menentukan? Karena itu sesuatu yang enggak terlihat. Sesuatu yang enggak terlihat. Tetapi ini sangat berpotensi besar. Seperti itu. Seperti tadi barusan. Wah, kepikiran, wah ini. Tapi untung aja saya sempat kepikiran nggak? Iya, saya sempat kepikiran. Saya kepikir-pikir, oh ternyata mungkin hostnya belum belajar bagaimana supaya unmute total. Seperti itu. Udah, selesai. Udah, kalau gitu pikiran itu udah selesai gimana? Oh ya sudah, lupakan. Ya, memang tertanam karma buruk, tapi terpaksa saya harus menetralisir. Oh, ternyata hostnya mute-nya pergini atau mungkin peraturan sinfasianya supaya suara nggak bocor ya mungkin ya seperti itu. Yang kedua, ini paling penting. Sebelumnya jadi gini Sujeman, soal belajar Dharma ya, pertama-tama saya sangat appreciate ya kepada teman-teman Sesiong Seceman sejawat yang sudah belajar Dharma, meluangkan waktu untuk belajar Dharma di tengah, mohon maaf, literasi di Indonesia, jangan literasi Dharma ya, literasi secara pada umumnya memang kurang. Memang mau belajar. Sehingga, mohon maaf, mungkin kalau ada beberapa orang, ini saya ngomong diri sendiri ya, saya ngomong diriku sendiri ya. Saya ngomong diriku sendiri dan ini efeknya terasa banget ya, karena tentang pikiran juga. Saya ngomong ke diriku sendiri ya. Ya mungkin saya paham lah, ada beberapa orang yang sharing hanya kopas. It's okay. Ada juga beberapa orang berusaha memahami, juga ya memang menyampaikan ada yang gugup. Ada juga ya mungkin seperti Holes yang udah kayak air gitu ya, karena jam terbang. Ada juga yang yang lain di mulut, lain di hati. Omongin Dharma, tapi sendiri nggak mempraktekkan. Saya juga paham. Nah, yang menjadi catatan saya adalah ketika kalau mendengarkan orang sharing, yang pertama tipenya tipe copas, yang kedua tipenya tipe ngomong doang tapi sendiri nggak menjalankan. Saya berterus terang aja di sharing sinfasya atau bedah buku ketemu yang seperti itu. Jujur aja, pikiran saya kesel nggak? Iya, kesel. Saya nggak boleh bohong. Saya keselnya luar biasa. Tapi masalah keselnya bukan 1 atau 2 menit, tapi keselnya sampai 3 jam. Bayangin, 3 jam saya ngeselin cuma orang yang seperti itu. Dan juga itu adalah merupakan kebodohan bagi saya. Cuma berpikir kesel 3 jam saja. Berpikir kesel 3 jam saja, itu karma buruknya udah berapa. Dan juga saya ada akibatnya. Ada akibatnya. Kan saya kesel melihat orang baru belajar sharing bilang meremehkan dalam pikiran, termasuk meremehkan. Saya kesel, berarti sama saja pikiran saya ada niat untuk menghalangi orang untuk maju. Pikiran saya menghalangi niat untuk orang maju. Dan akibatnya apa?
Akibatnya, saya merasa bisnis saya stuck di tempat. Saya merasa jalan saya stuck di tempat. Karena menghalangi orang untuk maju dengan pikiran. Menghalangi orang berbuat baik. Menghalangi orang ini lewat pikiran dengan cara ini. Dengar orang sharing, dengan kopas, begitu kok aku marah dalam pikiran. Seperti itu. Namun sekarang ya udah mulai tobat lah ya. Udah mulai tobat. Memang ya, dan juga ditambah lagi dengan satu referensi dari Komoming ya. Saya kutip dari Komoming, bicara tentang menghormati Dharma. Beliau berkata seperti ini. Kalau misalnya kamu tidak mau mendengarkan Dharma Desana di vihara, mending kamu keluar aja deh. Daripada kamu ke sini, pikiran macam-macam, lalu kamu merendah, dengan pikiran kamu merendahkan, si ngomongan si Pak ini nggak asik, mengenai Bapak itu gampang lawak, itu juga pikiran buruk. Mending kamu keluar aja. Mending kamu keluar, tapi jangan menghujat. Si penceramah itu payah. Dan pikiran, hati-hati loh. Hati-hati loh. Begitu juga dengan saya. Sekarang kalau mendengar orang bedah buku, simfasyang, training, ya mohon maaf ya, untuk training, saya memang tidak bisa menghargai pembicara dengan baik. Saya sekali lagi mohon maaf. Tapi setidak-tidaknya saya tidak, dalam pikiran saya tidak akan menjelekkan kalian sharing. Tidak. I stop it. Saya stop it. Kenapa? Memang saya nggak bisa rejoice, setidaknya saya tidak berpikir jelek ataupun buruk. Jadi karmanya adalah karma 0, alias netral. Netral itu masih mending daripada negatif. Setidaknya ya udah, dalam training atau dalam simpasyang atau bedah buku ya udah saya dengar aja seperti itu. Walaupun mohon maaf, memang nggak bisa nyerap karena mungkin ada beberapa part belum cocok sama saya ya, saya mohon maaf. Tapi saya setidaknya menjaga pikiran saya tidak menghina, tidak menghujat, tidak seperti itu, tidak merendahkan. Nah, ini yang paling penting, tidak merendahkan. Pada akhirnya saya mengapresiasi usaha kalian untuk belajar. Itu saja paling tidak. Pikiran saya mengapresiasi untuk kalian sudah belajar dengan baik. Good, udah selesai. Udah. Itulah salah satu metode saya menanam karma baik pada saat ikut simfasyang, training, ataupun bedah buku, terutama mendengarkan orang sharing, meskipun juga gaya orang sharingnya pemula. Nah, saya paham di sini ini ya kebanyakan, mohon maaf ya, generasi sebelumnya yang notaben literasinya mungkin ya pendidikannya sampai SMP ataupun SD, yang notaben budaya pendidikannya memang lebih ke searah. Ya, itu saya paham. Beda dengan pendidikan zaman sekarang, ya modelnya seperti saya, karena sudah kuliah, diajak untuk presentasi, diajak untuk diskusi, dan diajak untuk berpikir kritis. Ya, itu memang produk saya, produk yang saya ciptakan. Produk yang diciptakan oleh sistem selama saya kuliah. Seperti itu ya. Jadi, secuman, ketika mendengarkan orang sharing, saya paham, mungkin udah kehafal. Saya paham orang itu kopas, tapi setidaknya dalam pikiran kita jaga, jangan menghina orang itu sharing. Jangan menghina, hargailah effort mereka. Walaupun dia ngomong, nggak mempraktekkan, nggak usah dihujat dalam pikiran. Makin kamu hujat, ya maaf kata. Ya, udah dengar omongan Sangren dengan wow seperti itu, tapi kok tiba-tiba pikiran negatifnya keluar seperti itu, positif ditambah negatif, ya masih mending karmanya netral. Coba kalau pikiran negatifnya keluar terus, ya elah, karma positifnya ditimbun terus oleh karma negatif, kapan dapat hoki, kapan dapat berkah, kira-kira seperti itu ya. So, jaga pikiran. Sekian dulu, Kanten. Ya, Karen, Seung, Sangga Wijaya ya. Jadi kalau tadi sempat terpikir jahat, jangan sampai ya, karena kita kan udah kenal nih. Biasa canda nih. Iya, terkait dengan eh, pikiran ya, terkait dengan pikiran memang benar bahwa pikiran itu memang pelopor ya. Dalam ajaran Buddha itu pikiran adalah
pelopor. Jadi segala sesuatu diawali dari pikiran juga. Jadi memang kita harus jaga dan itu bagian wilayah kita juga gitu loh. Kalau hal-hal luar itu adalah tidak bisa kita kendalikan sesuai keinginan kita. Oh, harusnya setting harus begini begitu, harus begini begitu sesuai keinginan kita nggak bisa kita. Yang kita bisa lakukan ya termasuk di sini adalah mengelola pikiran sendiri, mengelola batin sendiri gitu. Apapun kondisi luar sebenarnya adalah kondisi luar gitu. Tidak ada yang kemudian seharusnya bisa mempengaruhi kondisi batin kita kalau kita tidak menerima itu gitu. Jadi sebenarnya memang apa yang ada di luar hanyalah lingkungan alias yang harusnya tidak akan istilah membuat kita menderita atau bahagia kalau kita tidak mengizinkan. Kondisi luar hanyalah suatu kondisi-kondisi. Yang terpenting memang adalah di dalam batin kita sendiri termasuk adalah pikiran kita yang bisa kita kendalikan. Oleh karena itu dalam ajaran Buddha ini kan memang sangat penting kita mengelola batin ya. Pelatihan diri itu mengelola batin adalah pengelatihan seumur hidup bahkan dari kehidupan-kehidupan itu. Jadi seperti saya sampaikan ya memang kita harus mengelola pikiran ini karena pikiran itu pelopor gitu. Jadi kita nggak boleh mencela orang lain seperti ini seperti itu dalam hal, apalagi dalam hal sharing. Sudah bersedia sharing itu sudah membuat inspirasi, membuat kita menambah inspirasi buat kita semua ya, bahwa dengan bahasa masing-masing itu tidak masalah. Bagaimanapun caranya juga tidak masalah. Nah, terutama sekali yang terpenting buat kita sendiri di sini adalah kita diajarkan untuk mengelola batin sendiri, pikiran kita sendiri, bagaimana kita merespon itu yang penting. Jangan kemudian wah itu begitu bosanin dan sebagainya. Itu kan kita akan kemudian apa? Menjadi kita batin kita menjadi terkotori. Bagi saya sih ya intinya pesan jangka ujar tadi kan yang saya tangkap adalah kita harus jaga karma melau pikiran, pikiran kita adalah pelopor juga dan kita nggak boleh menghina ya ataupun melakukan hal-hal yang kurang baik apalagi sampai terucap atau apalagi dalam bentuk tindakan ke orang lain. Jadi pada prinsipnya ya kita punya cara tersendiri, semua adalah bisa kita ambil manfaatnya kalau kita mengambil dari sisi baiknya karena semuanya adalah sekali lagi yang terpenting adalah respon kita terhadap apa yang disampaikan di luar. Nah, itu dia pengalaman masing-masing mungkin berbeda ya. Tadi beberapa hal sudah disampaikan Sung Jangga, bagaimana curhatnya dalam hal ketika training dan sebagainya, mungkin tadi kita sama-sama mendengar. Ada lagi ya Sung Jangga yang mau dikonfirmasi ya kayaknya ya nih. Silakan, angkat tangan tadi ya. Oh, oke oke. Masih belum bisa ya? Belum di-unmute ya? Mas bisa bantu unmute lagi. Jangka sesi mau sharing. Oke, bicara tentang pikiran. Nah, jadi ginilah. Ini penting juga ya. Ini juga bisa jadi salah satu tips sejak karma baik. Berpikir itu gratis, di mana berpikir itu menghasilkan karma baik. Bagaimana kita mengelola pikiran ya. Jadi gini, di lingkungan suci ya, kalau sudah akrab, saya akui lah. Misalnya ada ajak-ajakan untuk bisnis investasi, ada ajak-ajakan untuk bisnis multi level marketing, ada ajak-ajakan untuk bisnis asuransi, ataupun diajak untuk membuka polis asuransi. Jujur, awalnya saya sebel. Begitu ditawari seperti itu. Ya, cuman terkadang kalau mau berusaha menjalin jodoh yang baik, ya ini ada kaitan dengan pikiran ya. Ya, oke lah. Ya udah, tips saya adalah kalau ketika diajak begituan dan merasa tidak cocok, mau tolak, silahkan tolak. Tapi ingat, pada saat tolak, pikiran jangan lupa. Changpu cingpu samut. Bodhisattva apa itu Changpu cingpu sa itu ya? Sada paributamut. Doakan supaya bisnis itu jalan. Doakan supaya perusahaan itu jalan setelah menolaknya. Jadi setelah tolak, doakan aja. Kenapa? Kan yang bikin usaha juga ada karyawan. Kan yang bikin usaha itu kan juga ada itunya. Karyawan perlu apa? Perlu kerja. Perlu kerja buat apa? Dapat gaji. Doakan saja. Doakan satu perusahaan itu minimal kamu sudah mendoakan 10 orang.
mendoakan 10 orang berarti sudah menjalin jodoh baik atau membuat karma baik kepada 10 orang. Didoakan saja, bukan MLM ini gini dalam pikiran ngoceh-ngoceh. Nah, pikiran ngoceh-ngoceh ini adalah mikro kebencian dalam hidup kita, mikro kebencian yang juga jadi karma buruk juga seperti itu ya. Dan juga doakan juga yang mengajak juga lagi jualan, saya juga mau jualan seperti itu, jadi sama-sama lah kita doakanlah jualan supaya sejahtera. Mendoakan dalam itu sama saja berpikir dengan baik seperti itu. Dengan mendoakan maka itu terciptalah karma baik meskipun kamu menolaknya. Menolak boleh, tapi jangan lupa mendoakan dan jangan hujat. Nggak suka nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi jangan dihujat habis-habisan. Ya, mungkin karena ada pengalaman masa lalu ya, aku paham lah. Tapi nggak ada salahnya untuk mendoakan. Mendoakan juga menanam karma baik dalam pikiran. Seperti itu kira-kira tambahan dari saya. Kalau ya memang lah ya, saya juga jualan juga sih ketika sampai berkegiatan juga. Ya terus terang aja ya, seperti itu ya. Sekian dulu, kanan. Kanan ya, jangka Sesiung. Ya, kayaknya ini Sesiung itu bisnisnya investasi ya, Sesiung ya. Itu prospektif untuk masa depan. Sesuai nama Sesiung ya, jangka ya. Deposito berjangka ya, investasi berjangka, maka jangka namanya. Bercanda ya Sesiung ya. Saya tertarik juga tadi Sesiung mengatakan menilai orang lain berbicara dharma ya, tapi tidak dijalankan. Atau ada yang sharing di podium, kemudian Sesiung merasa itu tidak begitu bagus harapannya ya. Kesel, tadi kan ada katakan kesel ya, mungkin tidak seirama dengan pikiran Sesiung. Tapi di sini saya dulu juga pernah waktu Abu Putih ya, masih Abu Putih sering ikut pelatihan. Tapi background saya kan bukan hanya di Seci ya, di luaran kita kan bukan apa ya. Saya ikut Seci kan 40 hampir 50 tahun baru ikut. Artinya di masyarakat kita sudah asam garam sudah banyak. Ya tentunya kita bandingkan, oh ini ngomongnya nggak nggak begitu bagus lah, topiknya itu segala macam. Tapi ingat ya, sufu kita ya, master kita ada ajarin kita satu kalimatnya. Kaipin piejan puju, kaipin suci. Daripada merubah orang lain ya, lebih bagus kita mulai dulu dari merubah diri kita sendiri. Dia diri kita sendiri yang start dulu. Nah, mungkin sesiong gini, saya sedikit input ya, mungkin ya. Andai kata ada satu pembicara yang naik ke podium, pelatihan atau sosialisasi segalanya, Sesiong bisa tampil lebih baik. Kenapa Sesiong tidak coba? Ya, sering berbicara, coba. Jadi naik sekarang kan sudah APL, sudah komite ya, punya sangat sangat banyak chances ya. Saya dulu APL juga sudah ya Sesiong bilang, Indra Sesiong kamu sosialisasi ya atau yang lainnya panggil saya naik juga. Pada saat kita naik podium, nah pikirkan apakah yang kamu tuntut kemarin itu kamu jalankan. Mungkin kamu jalankan, tapi apakah audien itu menerima Anda? Belum tentu. Apakah membosankan? Apakah waktunya terlalu banyak? Sharing yang tidak sesuai dengan objek yang di-sharingkan atau terlalu panjang? Bertele-tele, copy paste seperti Sesiong bilang. Jadi semuanya gitu. Nah, saya sendiri juga karena inilah maka dari dulu saya sendiri ya pribadi ya bukan untuk yang lainnya. Saya merasa saya belum ketemu seorang guru. Saya pun tidak cari. Saya hanya seperti biasa kegiatan. Nah, kalau kita punya pendidikan, punya pertama kali kan yang ngajar kita tentang etika kan rumah ya dari orang tua kita sendiri, dari guru kemudian dan seterusnya. Kita bisa on track, tapi belum ketemu agama Buddha cuma KTP doang. Nah, hampir 50 tahun, 48 nggak salah, saya ketemu Suci. Nah, disitulah saya juga menanggapi ada satu Susiung atau Suci yang mengatakan, sebaiknya kita cuma satu guru.
Jadi nggak bercabang-cabang ya. Tapi ada juga mengatakan, kenapa saya tidak boleh mendengar dharma dari guru lain? Ya terserah Anda. Tapi saya pribadi, saya merasa yang diajarkan Master itu kalau kita kembangkan, saya tidak mengagungkan ya. Saya merasa menjalankan yang beliau sampaikan saja, itu sudah sangat on track ya. Saya sudah sangat on track dan saya punya kegiatan rumah tangga, bekerja, berbisnis, kemudian saya punya waktu untuk olahraga, saya punya waktu untuk belajar Dharma. Dan Sunfast yang ini sangat bagus ya tiap pagi. Saya tidak perlu pagi-pagi ke kantor ya. Siap ini baru ke kantor saya pun masih bisa. Sehingga komplit ya, saya merasa ini komplit. Jadi sebenarnya bagus ya yang di sharing. Jangka Sesiung, Kaipian Pie dan Puju Kaipian Suci ya. Merubah orang lain lebih bagus. Kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Why not ya? Bisnis, investasi, asuransi yang tadi Sesiung sharingkan. Oke, kita jangan menghujat, jangan segala macam. Itu kan dari sisi customer ya. Mungkin kita harus pikirkan dari sisi sellernya gimana. Yang menjual investasi, yang menjual asuransinya bagaimana. Itu juga perlu ada dari company ya. Sebenarnya ceritanya udah dharma kehidupan. Company harus tahu cara bicara, waktunya, tidak terlalu mendesak, sehingga customer pun enak. Saya orang bisnis, saya sering juga diketemukan yang kayak begini. Saya kesal juga, sangat kesal karena selain diajakin, kita sudah menolak, kita sudah mengatakan, oh saya sudah pernah, saya sudah masuk, tapi dikejar terus. Nah, di sini jangan salahkan customer. Nah, biasanya tidak menghujat lah, tapi kan sudah mulai blok ya, teleponnya di blok gitu, daripada ganggu terus kan. Nah, oke, Kang En ya atas sharingnya mendapat inspirasi juga, bisa melebar sedikit. Tapi saya sangat menunggu ada yang mau sharing tentang dua cerita tadi ya, Mandiono. Iya. Mana Saya nih yang ingin lain ini? sekali dari Sesiung Seci yang 200 lebih itu, coba sharing layer apa yang kamu dapatkan. Misalnya yang tadi kan flat ya, begini ceritanya, begini disampaikan. Tadi saya sudah coba mengupas sedikit tentang sifat gajah segala macam. Ya, ada rewardnya, kemudian hari jadi raja dia ya. Oke, ini sudah ya ada resign dari Gunawati Suci. Silakan Suci. Sudah di unmute belum ya host untuk Gunawati Suci? Apakah Gunawati Suci bisa unmute atau hostnya belum unmute kan di situ? Host, silakan host. Ya, sudah. Mohon maaf, Indra Sesiung saya gaptek kagak bisa. Ya, Sudah siap. bisa ya dari host ya. Selamat pagi ya Indra Sesiung, Madiono Sesiung, dan kepada Master yang setiap hari selalu memberikan bimbingan dan pengajaran untuk kita pahami dan praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak selalu eh, memandang keluarnya tuh melihat orang di luar sana eh, yang jelek-jelek ya. Jadi kita lihat diri kita sendiri, apakah pelatihan diri saya ini sudah benar, apakah noda batin saya ini sudah dilatih ya untuk menjadi suatu kesadaran ya. Eh, Memang apa Indra Sesiung ya sangat luar biasa ya. Sebelum detail atau isi dari cerita Master ini, kulitnya ya kita dikasih tahu ya luar biasa ya. Terus kemudian isinya berapa orang yang berperan di dalam dua cerita ini ya. Ya memang ya kalau saya setelah saya tadi Indra juga mengatakan berbagilah, sharinglah ya. Setiap orang memang memiliki pemahaman ya yang berbeda-beda. Seperti saya ya pemahamannya ya cuma sedikit ya. Oh iya ya tadi ada hukum sebab akibat, ada noda batin yang berperan di dua cerita ini 4 orang, ada pemburu, ada istrinya, ada
pedagang yang menjual kedai, ada gajah ya. Nah, setiap peran masing-masing itu ya semuanya dijabarkan sangat begitu luar biasa ya. Makanya setiap orang ya termasuk saya ya memiliki talenta yang sebegini adanya gitu. Tapi ya saya selalu berusaha setiap hari itu mau menyimak sebenarnya apa ya yang harus saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari setiap hari yang saya dengar ini gitu ya. Ya itu saya sering berulang mengatakan kalau kita cuman berlalu begitu saja ya sangat disayangkan ya karena tidak ada manfaat ya, tidak ada manfaat ya khususnya buat diri kita. Nanti begitu diri kita ada manfaat, nanti di luar sana kita bisa menularkan ya. Makanya dikatakan bertambahnya satu orang baik ya itu akan berkurang satu orang jahat ya. Nah itu tadi juga Indra Sesiung mengatakan kehidupan atau seperti koin ya. Ya itulah ya hukum sebab akibat ya. Ya yang tadi ya yang saya terima, yang saya pahami ya, yaitu intinya ya memang kalau noda batin tentang hukum alam semesta ya kadang-kadang kalau kita mengalami suatu masalah atau penderitaan kita selalu menyalah-nyalahkan orang lain ya, termasuk saya. Kenapa kok kalau dia saya lihat tiap hari tuh nggak pernah kerja, tidurnya bangunnya siang, terlalu santai ya. Kayaknya nggak terlalu baik juga gitu ya. Saya nih setiap hari berbuat baik. Kenapa hidup saya kok susah terus gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah meyakini ya, sudah meyakini, nah itu kan noda batin ya, yang kalau semakin kita banyak belajar ya, kemudian kita belajar memahami ya, merenungkan ya, itu noda batin ya. Jadi membanding-bandingkan ya. Kenapa dia tuh begitu, saya nih begini gitu. Kenapa dia tuh kok orang jahat bisa begitu gitu ya. Ya setelah kita meyakini hukum sebab akibat itu bekerja tidak pernah meleset ya. Akhirnya kita sadar berarti saya ini kurang banyak berbuat baik gitu. Kenapa kok ini pengusaha Indra Sesiung ini pengusaha yang sangat luar biasa. Ya itu karma baiknya memang banyak gitu ya. Jadi kita jangan kenapa kok saya mah begini. Nah Indra Sesiung kok luar biasa jadi pengusaha yang sukses. Karma baiknya banyak. Nah itu kan noda batin ya setiap hari selalu membanding-bandingkan. Berarti ada iri hati, ada rasa kecewa ya terhadap diri sendiri yang ya itu yang selalu melihatnya keluar, nggak pernah mau melihat ke dalam diri. Kita nggak tahu, kita nggak sadari kehidupan lampau kita tuh seperti apa ya. Makanya kehidupan ini seperti ini gitu ya. Setelah semakin banyak mendengar ya kemudian disimak ya, dimengerti ya, dipahami, direnungkan. Akhirnya oh iya ya ternyata memang berkah saya ini masih banyak, masih kurang ya. Di gudang kesadaran saya yang terhimpun masih banyak karma buruk ya. Belum banyak karma baiknya. Jadi genggam waktu, genggam kesempatan saat ini gitu. Jangan menunda ya. Makanya dikatakan tekun dan bersemangat ya. Kita tekun dan bersemangat terus dalam berbuat kebajikan ya, dan menciptakan berkah dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ya. Kemudian melatih terus ini. Yang noda batin tuh setiap hari pasti ada ya yang namanya ya tamak ya benci, dendam, iri hati, kebodohan ya itu memang pasti ya selalu ada karena ya saya adalah makhluk awam terus perumah tangga ya. Saya juga selalu mengatakan nah dengan adanya makanya dikatakan kita sangat beruntung bisa bertemu dengan
ajaran kebenaran, guru kita, teladan cinta kasih kita. Bagaimana mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah harus terjun ke tengah masyarakat. Itu kan harapan master ya kepada murid-muridnya. Jadi nanti kita nggak ada ya sedikit-sedikit ya bisa merubah kerisauan itu eh, menjadi suatu kesadaran. Setelah sadar kan, oh iya ya, kenapa saya bisa seperti ini ya? Nanti introspeksi ya, introspeksi terus. Kadang-kadang kan orang bersumbangsi, dibilang bersumbangsi tanpa pamrih. Tapi kadang-kadang uang saya, nah saya ditanya, Cegun, kamu bisa nggak menganalogikan bersumbangsi tanpa pamrih? Nggak tahu, nggak bisa. Saya bilang, orang saya setiap hari pegangnya lap, saya bilang gitu, sendok, piring, saya bilang, saya nggak pernah baca, saya bilang, saya paling dengarnya Sintasyang, saya simak baik-baik, saya bilang. Terus pokoknya saya kalau yang dikatakan bersumbangsi tanpa pamrih, ya pokoknya ya nggak ada keluh kesah lagi lah, saya bilang. Ya berusaha ya, nggak ada penyesalan lagi lah. Ya pokoknya saya suka cita aja lah setiap hari gitu. Terus akhirnya diceritakan. Yang namanya bersumbangsi tanpa pamrih, ini analoginya begini nih, Secegun gitu ya. Secegun punya uang 100.000, terus beli mangga katanya. Nah, Cegung kan berharap dengan uang saya 100.000, saya harus mendapatkan mangga yang sebegini dong jumlahnya, kuantitasnya juga ya, kualitasnya yang bagus, kuantitasnya juga yang banyak gitu ya. Itu kan berarti ada pamrih kan gitu. Oh iya ya. Jadi ya sebetulnya ya banyak analogi yang seperti contoh kecil aja ya, bersumbangsi tanpa pamrih itu analogi seperti apa ya. Nah tapi kalau Cegun punya duit 100.000 terus mau membeli pohon mangga nanti supaya hasilnya bibit mangga supaya hasilnya itu kan nanti bagus bisa diberikan kepada semua orang, udah beli 100.000 itu bibit. Kita faktor pendukungnya tentu banyak ya, ada matahari, ada angin, ada udara, ada ladang yang subur ya. Nah itu akhirnya akan tumbuh besar, nggak dipedulikan kan itu harganya berapa, pokoknya ya itulah jadi analogi bersumbangsi tanpa pamrih itu saya tuh sebegitunya ya, saking pokoknya yang ada di pelatihan diri saya, pokoknya yang namanya bersumbangsi tanpa pamrih ya begitulah, saya bilang begitu ya. Nah itulah makanya ya bagi saya ini sangat beruntung ya, karena saya emak-emak tuh yang bener-bener kagak punya pengetahuan gitu ya. Jadi dibilang bosen dengerin ya, mau orang itu baik atau buruk saya dengerin aja deh, dia mau bicara apa saya dengerin aja gitu. Saya tuh orang yang paling suka mendengar orang lain bicara gitu, mau siapapun dia ya. Kalau kalau Jangka kan katanya bosen lah ya, saya training ya, boleh dikatakan tuh nggak pernah bosen sama training, kecuali saya memang ada keperluan yang sangat penting ya. Itu pasti saya nggak ikut ya. Jadi kalau bicara masalah kebosanan ya, nah itulah tadi Indra Sesiung mengatakan cobalah sharing, kan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda atas pembabaran cerita master tadi gitu. Nah jadi saya yang nerimanya nih seperti ini gitu, apa yang saya sharingkan tuh ya itu yang saya terima gitu, itu yang saya ada di dalam pikiran saya cuma cuap-cuap gitu Sesiung. Makanya mohon maaf ya apabila kata-kata saya kurang berkenan, karena yang ada di pikiran saya itu yang saya keluarkan gitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terus tolong Indra Sesiung dan Madiono Sesiung tolong lengkapi gitu, tolong disempurnakan supaya orang partisipan di sini lebih paham gitu apa yang saya sharingkan ya. Itu saja ya Indra Sesiung, karena saya Indra Sesiung selalu ayolah berbagilah. Sebenarnya sih setiap hari saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan gitu ya. Itu saja ya Indra Sesiung dan Madiono Mungkin Sesiung. saya rangkum ya Sesiung Madiono, Madiono Gunawati Suci. Nanti giliran Sesiung berikutnya. Ini Gunawati Suci ini ada gelitik ya sedikit ya tentang ini tadi.
bersumbangsi tanpa pamrih. Tiba-tiba saya mau rangkum ini Madiono Susilo. Ya, ya, silakan, Ya, silakan. ya. Ya, banyak orang mengatakan tidak memikirkan, tapi apa Anda lupa? Anda pernah rongtong ya? Apa Anda lupa? Kemarin ada sumbang 100 juta, apakah Anda lupa? Jadi kalau ingat itu bukan artinya tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih menurut kita ya, saya ikuti Suci sekian 10 tahun lebih ya. Saya merasa tanpa pamrih itu tidak mengharapkan baik timbal balik itu ya. Kita nggak mengharapkan ya. Kalau yang udah ada Ada datanya suara di yang sini. bocor ya, Mas ya. Oke. Nah, kemudian kita melihat tanpa pamrih itu di Suci itu lebih ke tidak memilih siapa yang bantu. Ini ada yang bocor ya suaranya ya, host. Jadi contohnya, kita Suci memberikan bantuan atau kita sendiri memberikan bantuan tidak melihat suku dan ras. Tidak memilih itu apakah tanpa pamrih juga? Saya rasa termasuk. Ya, jadi tanpa pamrih itu lebih ke kita tidak meminta imbalannya, meminta kembaliannya seperti apa. Kemudian apa yang kita bantu itu juga kita tidak memilih. Tapi tidak memilih di sini bukan berarti semuanya kita bantu, bukan. Jadi yang jadi garis benang merahnya adalah bersumbangsi dengan bijaksana. Jadi Ceci selalu mengajari kita ada SOP ya Standard of Procedure. Jadi siapa yang kita bantu, layakkah, kita perlu survei. Nah, kemudian bencana besar seperti atas surveinya, bencana kecil itu bagaimana surveinya. Tidak ada bencana, tapi ada kemiskinan di situ, kita survei. Ya, jadi bantuan yang bijaksana, ya sumbangsi yang bijaksana, lebih ke sana ya. Kerja santai juga tadi Sece mengatakan banyak sekali pengusaha yang bisnisnya sudah sangkui tahu ya, ngerti ya, sudah take off ke pesawat terbangnya, dia udah enak. Hasilnya ya banyak santai ya, mungkin generasi berikutnya umurnya 25-30 santai, orang berlebihan. Saya nggak perlu sebut bisnis apa, tapi banyak sekali seperti ini. Ada yang sekali kontrak dapat kerja 2 tahun, Sejong Sece. 2 tahun dia santai, karena udah begitu kontrak 2 tahun, sudah pasti dapat kerja project gitu ya. Nah, saya pernah jumpa kawan seperti ini, ya bisa aja ya siang jam 2 tidur, jam 3 tidur, pada umurnya masih 40-50, sayang sekali. Nah, saya sempat ngajak ikut di Cici ya, dan ternyata suami istri sekalian ikut semua di Cici, karena dia merasa bagus sekali ya, saya punya waktu berlebihan, kenapa saya tidak di Cici? Ya bantu di misalnya baksos atau ikut juga mendengar Dharma. Sampai dalam sebelum setahun aja sudah rongtong. Karena memang dia orang yang berpunya. Dia sendiri ingin, saya mau rongtong, sekali bayar nggak ada cicil katanya. Jadi saya berhasil ya, sebenarnya Wojia Sece ya, istri saya yang mengajak. Saya cuma ikut mengajak. Saya melihat seperti itu. Kalau jumpa pengusaha atau apapun yang terlalu santai, berlebihan, bisnisnya sudah sang kuitau, ajak dia ke Sece aja, langsung kasih jadi kita Sesiung. Karena nih Gunawati Sece, kita persilakan Hoklai yang telah menunggu, maaf ya. Silakan Hoklai Sesiung. Ya, nggak apa-apa sih, Sion. Tadi saya pikir mau apa namanya kuis dulu, tapi nggak apa-apa saya sebentar aja, karena saya juga sebentar ini mau jalan ya. Kangen sang dan Sokuse, kangen semua sisi yang sudah hadir semuanya ya. Jadi benar kata Indra Syung ya bahwa kalau kita tidak melekat kepada apa yang sudah kita lakukan, yang kita sudah sumbangsihkan, itu juga kita akan menjadi lebih bijaksana namanya. Ya, kita perlahan-lahan menuju ke sana menjadi lebih bijaksana. Jadi kalau yang bijaksana itu seperti para guru yang bijaksana juga mengatakan ada all is well. All is well itu kan kata-kata Ajahn Brahm katanya. Loh, Sesiung kok pakainya kata-kata Ajahn Brahm, master punya Ching Sui, kata perenungan begitu banyak, kenapa suka pakai Ajahn Brahm punya katanya. Loh, Ajahn Brahm juga sama seperti guru kita juga sama. Ya, jadi bukannya katanya kita nggak boleh belajar dengan guru yang lain. Boleh-boleh aja selama itu yang baik-baik, yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita gunakan, bisa kita praktekkan, kenapa enggak? Ya, semua sumbernya sama, juga air juga.
Ya air dharma juga, setiap air juga bisa membersihkan gitu ya. Jadi kita jangan menilai-nilai. Nah, dari tadi kan kita prosesnya menilai-nilai ya. Dari dua cerita ini kita menilai-nilai yang apa pemburu, yang gajah, yang dipukulin, yang tadi apa namanya tukang tangkap ikan gitu ya. Jadi semuanya itu adalah contoh. Ya, oleh Israel juga semua adalah contoh. Contoh yang baik untuk kita teladani. Contoh yang tidak baik untuk tidak diikuti. Kan bagus. Kalau cuma contoh yang baik, semuanya nggak ada contoh yang nggak baiknya. Kayaknya kok seperti nggak ada ini lagi ya, nggak ada metode lain lagi apa gitu ya. Nah, karena Sang Buddha kan mengajarkan kata Sisung Majono tadi menggunakan berbagai metode. Ya, kita semua juga tahu bahwa master juga guru kita menggunakan berbagai metode. Ya nggak? Ya, ini Suara hotline Sesung jadi hilang. Commute all, commute all, commute all. Oh iya, commute all. Oke, ya maaf ya. Jadi saya nggak lihat. Jadi semuanya adalah jalinan jodoh kita. Semua contoh-contoh yang dimunculkan adalah fenomena-fenomena yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi menurut Ajahn Brahm tadi memang all is well, semua baik adanya. Contoh yang buruk pun itu baik. Kalau kita gunakan sebagai contoh yang tidak baik, yang tidak diikuti, berarti baik contoh itu kan gitu ya. Jadi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kita temui semua adalah baik dan kita terus-menerus introspeksi. Jadi memang bukannya kalau kita udah banyak berbuat baik, ya kalau kita udah berbuat baik selalu karma baiknya pasti muncul. Kita lupa bahwa kita memiliki sejarah berkehidupan-kehidupan. Ya, jadi di dalam kehidupan ini kita udah banyak berbuat baik memang gitu ya. Tapi dalam kehidupan-kehidupan lalunya gimana? Bimbisara kehidupan lalu bisa jadi apa? Seekor gajah. Kenapa bisa jadi seekor gajah kan gitu? Berarti kan beliau juga ada memiliki karma-karma buruk ya sehingga terlahir sebagai hewan dan itu adalah hal yang biasa yang memang ada di dalam kehidupan ini. Dan karena itulah supaya kita tidak seperti itu, tidak terlahir sebagai hewan, diingatkan kita harus terus melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau hal yang baik itu belum muncul, belum berbuah, ya nikmati saja, jangan ditungguin. Nah, kalau ditungguin itu namanya melekat, itu namanya pamrih, ditungguin kapan buah karma baik saya berbuah nih gitu ya. Jadi sedikit cerita, saya punya satu rumah di Suwarnapadi dekat Cikupa sana mau disewakan ya. Berkali-kali orang lihat nggak ada jadi. Yang agennya bilang, Pak Hoklay kenapa ya kok ini nggak jadi melulu? Saya bilang, ya itu artinya karma baik saya belum berbuah. udah udah dikasih murah orang nggak mau ambil juga gitu kan. Nah, itu kan karma baik belum berbuah gitu. Pak Oklay kan orang Ceci ya katanya. Iya, emang kalau orang Ceci kenapa? Emang kalau orang Ceci kalau jual ini mau sewa ini langsung jadi semua kan nggak juga ya. Jadi saya juga punya kehidupan masa-masa lalu. Nah begitulah berarti saya mungkin kurang cukup untuk berbuat baiknya. Nah demikian cuma gitu simple aja gitu ya. Dan itu adalah fenomena-fenomena yang selalu terjadi di dalam sekitar kita. Nggak semuanya sesuai dengan harapan kita. Tadi kata siapa, Sesung Indra juga kan ya. Nggak semuanya harus sesuai dengan harapan kita ya. Semuanya berjalan melalui hukum alam, melalui apa namanya satu jalinan jodoh sebab dan akibat. Jadi ingin kuopau kan gitu kata-kata singkatnya. Demikian ya. Jadi sebab akibat dan karma yang terus saling bergantungan, berbagai faktor saling mendukung. Sebenarnya semuanya adalah tanpa inti kan gitu ya. Chen Kung Miao Yu, tidak ada tapi ada. Nah, demikianlah adanya. Jadi kita harus bisa menerima segala hal yang terjadi itu dengan tetap sukacita kata Gunawati Sece tadi. Demikian ya. Jadi Sece sampai di sini semoga kita terus membangkitkan sukacita di dalam hati kita, batin kita dalam menyikapi segala macam persoalan, dalam bertemu dengan berbagai jenis manusia, ya kata-kata dan lain-lain semuanya. Jangan selalu inginnya mendapatkan pujian, tidak ingin mendapatkan apa namanya komplain atau celaan atau apa gitu ya. Ya, jadi enggak semuanya bisa kita terima dan diambil hikmahnya kan. Dan semuanya cufu taja
fu hui suang siu ya, berkah dan kebijaksanaan harus digarap bersamaan kan. Ya, kanan Sung Hokle ya, luar biasa atas sharing pagi ini nih. Jadi kita diingatkan all is well ya semuanya. Jadi jangan kita juga kemudian lupa bahwa air Dharma itu juga ternyata tidak hanya dari satu sumber ya. Pada prinsipnya saya sepakat sih. Kalau saya sendiri ya, ini pendapat pribadi saya bahwa saya sendiri termasuk orang yang mempraktekkan itu. Jadi bahwa kita punya eh, istilahnya sumber-sumber guru Dharma dan sebagainya. Kalau saya termasuk yang mempraktekkan bahwa intinya mengarahkan kepada pengurangan kilesa apa tidak begitu. Jadi kalau memang dari air bisa cuci atau mengurangi kile yang sudah benar ya. Jadi kalau saya sendiri apa namanya memiliki prinsip seperti itu. Jadi tidak bergantung pada satu guru memang sih, tapi saya berprinsip bahwa selama itu adalah seperti halnya air Dharma, maka selama itu kita bisa mencuci kekotoran batin kita itu, maka saya akan serap sebagai pelaku keyakinan kalau kita sudah meyakini itu sebagai suatu kebenaran. Terima kasih Sung Hokle atas sharingnya ya, karena ada Sung Sece Pube ya, tapi kita mungkin quiz dulu ya, Sung Indra. Ya, kita kuis dulu, Halo? setelah itu baru Vivi saja. Ya, 1, 2, 3, Susyong. Iya, ya, ya. Siap. Baik, saya akan bacakan untuk kuis hari ini. Silakan sukses untuk aktif ya, untuk aktif dalam kuis ini. Cara menjawabnya seperti biasa. 1D artinya soal nomor 1 jawabannya D. Saya mulai dari membacakan soal nomor 1. Di cerita ini menceritakan bahwa saat Buddha masih hidup, beliau sering membabarkan A. Kebajikan, B. Hukum sebab akibat, C. Welas asih, D. Kebijaksanaan, E. Semua jawaban benar. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 2. Kemana pemburu pergi? A. Laut, B. Hutan, C. Gunung, D. Sungai, E. Kota. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Gunung. Ya, soal nomor 3. Apa yang diambil oleh pemburu dari gajah? A. Gigi, B. Telinga, C. Belalai, D. Gading, E. Kulit. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Gading. Ya, silakan Sung lanjutkan. Monggo, silakan. Ya, kanan ya, Madino Susyong. Kita masuk ke soal keempat. Silakan host. Raja Tibet suka makan apa? A. Daging ayam, B. Daging sapi, C. Daging babi, D. Sayuran, E. Ikan ya. Pasti banyak yang jawab benar ini. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, ikan ya jawabannya. Soal kelima, apa yang terjadi? A. Angin topan, B. Hujan lebat, C. Kekeringan, D. Hujan salju, E. Semua jawaban salah. Ada hujan salju pula ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Terjadi
drop ya, kekeringan. Oke, next. Keenam ya, siapakah yang datang membawa ikan? A. Prajurit. B. Pedagang. C. Menteri. D. Nelayan. E. Pemaisuri. 5, 4, 3, 2, 1. Close. 95% benar ini semua. Jawabannya adalah pedagang ya. Pedagang ada di jawaban B. Oke. 4,5 bang. Sudah siap ya? Ya, karena Siung Sice yang telah mengikutinya sebelum ada hasil pemenang, kita persilakan Phoebe Sice untuk sharing. Silakan Phoebe Sice. Ya, selamat pagi Sesung Indra, Sesung Madiono. Terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi saya ini sangat tadi senang, terinspirasi juga sama Sesung Hoklai yang mengatakan bahwa kita bisa belajar dari banyak sumber ya. Tapi mungkin ada sedikit saja yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini kata Master Cheng Yen itu seperti petani batin. Nah, petani batin ini kan kalau kita menanam ya, menanam di sebuah ladang, maka itu akan menjadi berkah untuk kita. Tapi bagaimana bila petani itu memiliki banyak ladang untuk ditanam? Bukannya kalau kita memiliki banyak ladang untuk ditanam, maka petani itu akan menjadi semakin kaya. Nah, maksud saya sama yang seperti si Jong Ho Lai sampaikan ya, bahwa ketika kita menjadi seorang petani dan kita menanam, kita boleh memiliki banyak ladang untuk menanam, sehingga kita menjadi petani yang kaya. Tetapi ladang ini hendaklah kita tetap mengacu kepada apa yang master dan guru-guru lain itu sampaikan ya. Tetap benar karena sumbernya dari satu, master belajar juga dari guru yang sama, guru yang lain juga belajar dari guru yang sama. Yang penting adalah ketika kita belajar menggarap banyak ladang ini, kita harus ingat bahwa di dalam sana itu selalu ada diajarkan yang namanya 4 kebenaran mulia ini ya, yang selalu Master juga sampaikan dalam Sinfas yang pagi biasanya. Seperti misalnya apa itu penderitaan, tentang lahir tua, sakit, mati, berpisah dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, ada keinginan yang tidak terpenuhi begitu. Terus yang kedua kita juga harus selalu ingat dari mana asal penderitaan ini. Nah, asal penderitaan ini tuh berawal dari namanya keinginan dan kemelekatan. Sehingga inilah yang membuat hidup kita sebagai manusia itu menderita. Dan berakhirnya penderitaan adalah ketika kita mencapai sebuah fase batin yang kita sebut dengan nirwana atau nibbana. Nah, ini juga Master menyampaikan cara untuk mencapai ke sana adalah melalui 8 jejak Dharma. Yang dimana seci ini kita mempraktekannya dalam tindakan nyata ya kan. Kita selalu berpegang pada ajaran Master, kita selalu berpegang pada ajaran guru-guru yang bijaksana. Dengan begitu mudah-mudahan kita menjadi petani yang kaya raya. Seperti itu aja Sesyung yang ingin saya sampaikan. Kanan ya Sesyung. Ya, silakan Sung Indra mungkin mau menanggapi. Oke, Sice. Menarik ya. Jadi satu guru atau banyak guru. Tapi sini ada perbedaannya. Kita bisa tarik garisnya ya. Guru, kalau bagi diri saya butuhnya cuma satu, guru Dharma. Tapi mendengar boleh dari beberapa sumber. Kan sudah beda ya. Jadi saya melihat Master juga belajar dari Yinsen ya. Yinsen fase ya. Satu guru. Tapi apakah Master kita juga hanya mendengar dari beliau? Kita kan tidak tahu ya. Tapi kalau saya lihat dari kamar-kamar sebelah, banyak juga yang bukunya sama. Ya, tapi sejarahnya berbeda. Saya melihat dengan
kita dicuci ya, begitu banyak yang kita pelajari, bukan hanya buku ya, acaranya, kegiatannya. Saya melihat ladangnya yang kita pelajari, baksosnya gitu banyak ya, akhir tahunnya begini, ada baksos kesehatan, ada baksos pembagian tembakau, ada survei, Kanenfu ya, mau butuh dana, butuh dana pendidikan dan segalanya. Saya melihat itu sudah sangat banyak sekali yang bisa saya pelajari. Oke, nah, yang bisa membedakan kadang-kadang bukan positifnya. Positifnya siapa sih tidak mau. Yang lainnya kita juga bisa pelajari. Bukan dari pembabat dharma pun kita bisa pelajari. Begitu kita di luaran sama teman, ada case, dia sampaikan, ya luar biasa. Di luar pemikiran kita, out of the box. Kita pelajari juga. Tidak harus dari dharma ya, dari guru dharma tidak harus. Tapi guru saya pilih satu. Saya merasa mungkin nggak perlu satu buku ya, 5 halaman saja kalau saya bisa ikuti. Saya juga sangat syukur, ini sangat dalam. Tapi kalau kita mendengar dharma dari lainnya, ya boleh, saya juga mendengar ya yang lainnya. Tapi saya menganut satu guru. Kenapa? Saya selalu ngikutin pelatihan suci dari saya masih Abu Putih lower, naik pelan-pelan ke atas. Saya ada melihat ya, tapi tidak selamanya seperti itu. Teman-teman lainnya terlalu mengikuti banyak. Jadi gurunya banyak sekali suci ya. Sehingga dia diadakan cross check pendapat opini. Bingung sendiri, batinnya bergejolak. Dia membandingkan A dengan B mana baiknya. Tapi kalau seperti tadi yang kita Pak masukkan yang sangat positif adalah holistis ya. Betul. Kita kalau lihat ini benar, kenapa tidak misalnya kan? Tapi Kak, apakah kita itu mempunyai kemampuan Panaskeun deui. nilai seperti itu? Apakah kita mempunyai pengetahuan menilai seperti itu? Kadang-kadang saya melihat kita tidak berada di posisi menilai orang juga ada. Oh, ini pembicara ini kurang bagus. Nah, pertanyaan, apakah Anda di posisi yang menilai orang? Apakah Anda mempunyai kemampuan pendidikan yang bisa menilai orang tersebut? Kan beda. Jadi ada yang langsung, oh ini kurang baik, oh ini melebar, ini ada apa. Sebenarnya kita pelan-pelan pelajari ya. Kalau saya merasa memang betul, ya tadi ladang berkah yang Phoebe sampaikan, betul itu. Sebanyaknya boleh, yang penting ladangnya bagus ya. Tapi apakah kita perlu seperti itu? Sama dengan ilmu lainnya, ya misalnya saya di bidang ekonomi. Ekonomi kan ada jurusan lagi, saya di accounting ya. Apakah saya mau belajar accounting saja? Enggak, manajemen pun saya pelajari. Apakah saya budgeting saja? Enggak, saya costing pun belajar. Tapi dipraktekkan yang paling penting kan. Jadi kita nggak membatasi diri, tapi saya pilih guru saya. Saya tidak fanatik, tidak pernah fanatik, tapi saya juga sangat bersyukur. Kan saya tadi ada sharing dari awal, saya tidak memasuk ke agama Buddha yang manapun. Saya hanya sembahyang di kelenteng, udah itu pulang, nggak tahu plus minus. Tapi begitu saya kenal suci, sudah 40 sekian tahun, hampir 50 baru kenal suci. Saya merasa, oh ini klop sekali. Nah, di sini sangat penting ya. Jadi terserah masing-masing, bebas. Cuma ya dari pendirian saya sendiri, ya saya rasa guru yang saya dapatkan ini, saya sangat bersyukur ya. Ya, sudah ada pemenang. Boleh Madina Sesiung bacakan. Yang, Baik, ya, silakan. saya akan bacakan Sung ya. Hmm. Izin bacakan pemenang kuis Rabu 22 April 2026. Selamat kepada yang pertama, Teti Sece dari Medan Jati. Yang kedua, tidak ada pemenang. Yang ketiga, Meleng Meleng C dari Tebing Tinggi. Keempat, Leo Rianto Susiung dari Medan Jati. Kelima, Dr. Nani MKT SC dari Medan Jati. Satu lagi nggak kelihatan Siung. Oh ya, sorry. Sebentar.
Bisa saya bacakan. Boleh, Syung. Sorry, ini ketutup ini. Tadi sudah ketiga ya Sesyong ya. Oh, udah tinggal ke-6 aja, Syung, yang belum. Ya, yang keenam Yang Harpat Leonardi Sesyong Medan Jati. Jadi di sini Medan Jati ada 4 ya, dominan sekali. Mungkin ada yang bisa sharing dari Medan Jati atau Tebing Tinggi Milian Suci. Silakan Sesyong Suci langsung raise hand atau langsung masuk aja. Jam 9 loh ini ya Sesyong ya. Nah, iya udah jam 9 ini, Syung. Gimana? Oke, kalau memang nggak ada, mungkin kita closing ya Sesyong ya. Siap, siap. Baik, Nah, baik, Syung. oke, hari ini kayaknya nggak ada kosakata, jadi kita closing dengan Wensing ya. Seung Sijie, Qing Qili, Qin He Zhang, 向佛菩萨行善人行，三温心里温性，再温性，三温性。Oke, Seung Sijie, Singchua silakan ya, belum absensi. Saya ucapkan kangen kepada Vivi Liang Sucie yang telah sharing, Jangka Sesyong 2 kali sharing, Gunawati Sucie, Holles Sesyong yang inspiratif, Pibi Sucie yang penuh pengetahuan ya. Tadi saya lihat sharingnya sangat bagus. Dan Sesyong Sucie lainnya yang ikuti Sunfast yang ini ya. Kanan ya, mitra badik saya Madiono Indra Sesyong. Sesyong, Ya, kanan semuanya ya. Kanan. Semua host yang telah membantu hari sampai ini. jumpa besok. Lupa absensi ya semuanya.来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有你